Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam kelas 2A. Nah, pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi mata kuliah pemahaman tingkah laku yang diampu oleh dosen Ibu Baryati SPD MPD. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas di sini yang pertama ada pendidikan karakter, yang kedua motif, motivasi dan sugesti konsep, indikator dan pengukuran, yang ketiga mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral dan humanistik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendidikan karakter. Sebelumnya perlu kita tahu apa itu pendidikan karakter. Di sini karakter adalah secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter yang memiliki makna antara lain watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah karakter diartikan sebagai sifat manusia yang pada umumnya di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Nah, di sini saya mengambil dari menurut para ahli yaitu Garamli, dan menurut beliau pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta. Yang B, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut, antara lain kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Yang C, fungsi. Ada beberapa fungsi pendidikan karakter antara lain. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa dan kompetitif dalam hubungan internasional. Materi yang kedua yaitu motif, motivasi, dan sugesti. Yang pertama, motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti bergerak atau to move. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Contoh di sini adalah jika seseorang merasa bodoh, mula-mula ia akan menghilangkan kebodohannya itu dengan beraktivitas secara tidak menentu. Setelah melalui proses belajar, misalnya dengan membaca buku atau berdiskusi dengan orang lain, ternyata ia dapat menghilangkan kebodohannya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa melalui pengalaman seseorang dapat memiliki motif. Demikian seterusnya, melalui pengalaman yang banyak, seseorang akan memiliki motif yang banyak pula. Ditinjau dari sudut asalnya, motif pada diri manusia itu digolongkan ke dalam yang pertama motif biogenetis, yang kedua motif sosiogenetis, yang ketiga motif teogenetis. Faktor yang menggerakkan tingkah laku manusia dalam jiwa adalah ilmu jiwa. Berikut faktor-faktornya: faktor personal atau biologis, faktor sosiopilogis, faktor situasional, faktor rohania. Selanjutnya, pembentukan perilaku dapat melalui yang pertama imitasi atau peniruan, yang kedua sugesti, yang ketiga simpati, dan yang keempat situasi kebersamaan. Yang
kedua, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kondisi aktif dalam diri individu yang terjadi pada saat motif berhubungan dengan pengharapan bahwa tindakan merupakan alat untuk meraih tujuan dari motifnya. Timbulnya motivasi untuk melakukan suatu perbuatan berasal dari adanya interaksi antara motif dengan faktor-faktor lain dalam situasi yang dihadapi. Misalnya, orang yang bermotif lapar, maka ia akan berusaha untuk mencari makanan untuk memuaskan motif laparnya tersebut. Motivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas timbul karena adanya interaksi antara motif dengan situasi yang dihadapi. Nah, di sini dapat memahami motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para konselor dalam proses konseling karena ada beberapa alasan. Yang pertama, klien harus didorong untuk bekerja sama dalam konseling dan senantiasa berada dalam situasi itu. Yang kedua, klien harus senantiasa didorong untuk berbuat dan berusaha sesuai dengan turutan. Yang ketiga, motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan suasana konseling. Nah, di sini ada prinsip-prinsip motivasi dalam hidup. Yang pertama, prinsip kompetisi. Yang kedua, prinsip pemacu. Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukum. Yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan. Yang kelima, pemahaman hasil. Dan yang keenam, pengembangan minat. Yang ketiga, sugesti. Dalam suatu interaksi sosial melalui imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, sedangkan dalam sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang kemudian diterima oleh orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dan suatu sugesti akan mudah terjadi apabila yang pertama, kemampuan berpikir seseorang terhambat. Yang kedua, otoritas sugesti akan mudah terjadi jika orang yang memberi sugesti. Yang ketiga, mayoritas seseorang seringkali cenderung untuk menerima ucapan atau pandangan orang atau pihak lain. Jenis-jenis sugesti ada 3. Yang pertama, sugesti kerukunan. Yang kedua, sugesti prestis. Yang ketiga, sugesti negatif. Materi yang terakhir yaitu mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. A. Mekanisme tingkah laku. Dan yang pertama, behaviorisme. Memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan atau reinforcement dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi akan berlangsung perilaku individu dapat digambarkan dengan bagian berikut. Selanjutnya yang kedua adalah holistik atau humanisme. Memandang bahwa perilaku itu bertujuan yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, tekad, dan dalam diri individu merupakan faktor menentu untuk melahirkan sesuatu perilaku meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu A. Kebutuhan fisiologikal seperti sandang, pangan, dan papan. B. Kebutuhan keamanan tidak dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang C. Kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Yang D. Kebutuhan prestis atau harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan E. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, pendekatan psikodinamika lebih terfokus pada aspek-aspek emosional kehidupan manusia daripada perilakunya. Pendekatan psikodinamika banyak menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, khususnya pola asuh orang tua atau parenting dan motif-motif yang tidak disadari terhadap perilaku. Pendekatan ini sekali lagi menekankan pada pengalaman baik masa lalu maupun pendidikan dari orang tua. Memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Di sini ada teori Sigmund Freud. Yang pertama ada ID, ada sejak lahir dan terdiri dari insting.
dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Ada ego mulai berkembang selama tahun pertama kehidupannya. Yang ketiga, super ego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua serta dari masyarakat. Mungkin itu saja 3 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.